Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nafisah, dengan NIM 125306030 akan mempresentasikan untuk tugas akhir mata kuliah bahasa Arab yang bertemakan tentang maf'ul bih. Baik, lanjut ke definisi maf'ul bih itu sendiri. Maf'ul bih merupakan isim yang beri'rab nasab atau mansub yang menyatakan suatu aktivitas dalam suatu pekerjaan. Menurut bahasa Indonesia itu biasanya maf'ul bih disamakan dengan objek. Jadi menurut istilahnya, maf'ul bih itu merupakan isim mansub yang posisinya sebagai sasaran dari tindakan subjek tersebut. Nah, menurut kitab Al-Jurumiyah dijelaskan bahwa al-maf'ulu bihi wal ismu mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu, yaitu isim yang dinasabkan yang datangnya itu setelah fi'il. Nahu qaulika, seperti ucapanmu pada kalimat darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaidan, Zaid, wa raqibtu al-farsa, dan saya telah menunggangi kuda. Lanjut, dalam kitab Imriti dijelaskan bahwa wadzaka ismun ja'a mansuban waqa' alaihi fi'lun kahdharu ahlat tama. Dan begitu pula isim yang dinasobkan yang datangnya setelah fi'il seperti lafaz ihdharu ahlat tama. Waspadalah kalian. Waspada kepada siapa? Ahlat tama'a, kepada orang-orang yang tama gitu. Lanjut ke ciri-ciri maf'ul bih. Ciri-ciri yang pertama yakni berupa isim, harus isim, bukan fi'il ataupun haraf. Yang kedua, berkedudukan pasti nasab. Fathah, memiliki tanda nasab seperti fathah, ya, dan kasroh. Itu. Dan yang ketiga, menjadi sasaran perbuatan dari subjek itu tersendiri. Dan yang keempat, didahului oleh kata kerja transitif, yakni dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Lanjut ke pembagian maf'ul bih. Pembagian maf'ul bih di sini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada maf'ul bih isim zahir dan maf'ul bih isim dhamir. Nah, penjelasan mengenai maf'ul bih isim zahir ini dimulai dari definisinya, yaitu an-nasbul ismul ladzi yaqa'u alaihi fi'lu wa kana madhkuran fil lafzi wala mutmaron la mutmaron wala mustatiron. Jadi pada intinya maf'ul bih isim dhahir adalah kata benda isim yang harokat nasab yang dikenai langsung oleh perbuatan fi'il yang disebutkan itu secara jelas, secara lafadz dalam kalimat itu jelas, bukan tersembunyi atau berupa domir gitu. Seperti contoh di sini saya memasukkan seperti darabtu az-zaida, seperti tadi ya, yang artinya itu saya telah memukul Zaid. Dan katabat tilmidhu ad-darsa, saya seorang murid telah menulis ad-darsa, suatu pelajaran. Dan yang kedua yakni maf'ul bih isim dhamir, di mana dimulai dari definisinya, yaitu al-ismul mansubul ladzi yaqa'u 'alal fi'lu wa kana mutmaran la madhkuran ay mustatiran aw muttasilan bil fi'li. Yaitu maf'ul bih isim dhamir adalah kata ganti. Jadi yang terdapat kata ganti di dalamnya yang berkedudukan mansub yang menjadi objek sasaran dari perbuatan itu sendiri dan tidak disebutkan secara lafadz berbanding terbalik dengan isim dhahir, melainkan tersirat mustatir atau berupa kata ganti atau melekat pada kata kerja fi'il gitu. Dengan kata lain, ia adalah maf'ul bih yang berupa kata ganti gitu, baik yang menempel pada fi'il yaitu domir mutasil ataupun domir yang berdiri sendiri, yaitu domir munfasil. Seperti contoh di sini, domir mutasil nasartuhu, darabtuha, akramtumuni, iyyaka na'budu gitu. Lanjut ke contoh-contoh dari kitab Al-Jurumiyah. Di sini saya mengambil darabtu Zaidan, aku telah memukul Zaid. Dan yang kedua, yaf'alul aqlal kalama. Di sini
akal melakukan perkataan. Nah, di sini yang menjadi maf'ul bih itu adalah al-kalama. Dan yang terakhir, raqibtu al-farosa, aku telah menunggangi kuda. Aku telah menunggangi kuda. Raqibtu al-farosa. Al-farosa ini yang menjadi maf'ul bih. Kemudian di sini aku mengambil kitab contoh-contoh seperti yang pertama, contoh dalam Al-Qur'an. Dijelaskan bahwa wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Nah, yang di sini yang termasuk maf'ul bih di sini as-sholata. Dirikanlah apa? Dirikanlah salat, wa atuz zakah. Wa atuz zakah, tunaikanlah apa? Tunaikanlah zakat, seperti itu. Namun di sini terdapat dua maf'ul. Yang pertama maf'ul awal dan yang kedua maf'ul tsani. Nah, di sini contoh kalimat sendiri saya mengambil al-alimu yu'allimul ilma. Seorang alim mengajarkan ilmu. Di sini maf'ul bihnya adalah al-ilma yang berkedudukan nasab. Kemudian yang terakhir dari kitab Tashri' al-Jinai, saya mengambil contoh yuqimul imamul hadda 'ala sariq. Imam menegakkan hukuman terhadap pencuri. Nah, yang tercantum di sini sebagai maf'ul bih adalah al-hadda gitu, yang berkedudukan nasab. Kemudian i'rab kalimat dari kitab Tashri' al-Jinai. Tadi saya mengambil yuqimul imamul hadda. Dimulai dari kata yuqimu, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Yakni yuqimu adalah bentuk fi'il mudhari yang marfu, yang dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi, dan alamat dari rafa' itu sendiri yaitu dengan dhammah dhahirah gitu ya. Yuqimu. Kemudian al-imamu yaitu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Jadi al-imamu ini di sini berkedudukan sebagai fa'il, di mana fa'il itu pasti rafa. Dan alamat rafa di sini menggunakan sama seperti tadi, menggunakan dhammah dhahirah. Kemudian yang terakhir ada al-hadda, maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu. Nah, berbeda dengan fa'il tadi, maf'ulun bihi di sini itu dinasabkan, bukan dirafa'kan, dan menggunakan alamat nasabnya itu fathah dhahiratun. Seperti al-hadda menggunakan fathah dhahirah itu jelas dengan harokat fathah. Jadi kesimpulannya, maf'ul bih adalah isim yang berfungsi sebagai objek langsung dari fi'il dan menjadi penerima perbuatan dalam suatu kalimat itu. Terus maf'ul bih juga selalu berada dalam keadaan mansub ya, ditandai dengan harokat fathah atau tanda nasab lainnya seperti ya dan kasroh yang tadi sudah dijelaskan, dan umumnya setelah fi'il dan fa'il, umumnya itu. Jadi ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kemudian maf'ul bih juga berfungsi untuk menjawab pertanyaan apa atau siapa terhadap fi'il yang disebutkan. Dengan demikian, maf'ul bih memiliki peran penting dalam menyempurnakan makna kalimat fi'liyah agar jelas siapa pelaku perbuatan dan apa yang menjadi objek dari perbuatan tersebut. Gitu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.